Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa karena karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul online pada kesempatan malam hari ini, Senin 22 Agustus 2022. Selamat malam teman-teman dan kakak panitia yang saya hormati. Selamat datang di webinar Digital Copywriting 2022. Dengan sangat antusias sekali, saya Salsabila Amini Dahlan, selaku Master of Ceremony yang tentunya akan memandu webinar kita yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Baik, sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Belum. Pertama, webinar Digital Copywriting insya Allah akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Peserta disarankan untuk memasuki room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai, yaitu pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Kedua, peserta diwajibkan untuk hadir di seluruh rangkaian acara. Ketiga, seluruh peserta diharapkan mengganti username Zoom sesuai format, yaitu nama _asal, contoh Umar_Cibubur. 4. Selama acara webinar berlangsung, peserta diwajibkan untuk menyimak dan mencatat apa yang disampaikan oleh pemateri. Kelima, peserta diwajibkan untuk mute mikrofon dan mengaktifkan kamera, terutama untuk ikhwan dan untuk akhwat dimohon untuk memakai masker atau cadar selama acara webinar berlangsung. Keenam, peserta diharapkan tetap berada di Zoom selama webinar berlangsung. Apabila ada kendala, harap disampaikan melalui WhatsApp group. 7. Peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya-jawab melalui fitur chat atau menekan tombol raise hand. Dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. 8. Saling menghormati dan menghargai antar peserta webinar. 9. Peserta wajib mengisi link absensi yang dikirimkan sebagai syarat sertifikasi. 10. Peserta dilarang untuk mengirimkan chat yang bersih sara dan pornografi. 11. Peserta dilarang memposting iklan ataupun berjualan dalam bentuk apapun di dalam grup demi kemaslahatan bersama. 12. Panitia berhak menindaklanjuti pelanggaran aturan yang tertera di atas secara sepihak. Demikian tata tertib ini disampaikan untuk dilaksanakan bersama. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an. Oke, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, mari kita saksikan iklan dari sponsor. Glutaskin memiliki rasa creamy coklat yang lezat. Di setiap saset Glutaskin memiliki kandungan 200 mg L-glutathione, 1500 mg kolagen. Pastikan selalu memiliki stok Glutaskin untuk keluarga kesayangan Anda. MyGluta Strawberry memiliki rasa creamy strawberry yang menyegarkan. Di setiap sasetnya memiliki kandungan 100 mg L-glutathione, 1200 mg kolagen, serta ditambah dengan 50 mg vitamin C. MyGluta Strawberry selalu menjadi favorit untuk minuman sehari-hari keluarga Indonesia. MyGluta Coklat memiliki rasa creamy coklat ditambah dengan kopi cappuccino. Di setiap sasetnya memiliki kandungan yang sama dengan MyGluta Strawberry. Ganti kebiasaan ngopi Anda dengan minum MyGluta Coklat setiap hari. MyGlutafit hadir dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. MyGlutafit memiliki kandungan yang dipercaya baik untuk anak. Dalam setiap sasetnya memiliki kandungan 50 mg L-glutathione, 50 mg vitamin C, 50 mg kolagen, 25 mg kolostrum, dan 20 mg madu. MyGlutafit diracik sepenuh hati untuk anak-anak Indonesia. MyGlutasi hadir dalam bentuk kapsul demi Anda yang ingin menikmati sehat secara praktis dan cepat. Dalam setiap kapsulnya memiliki kandungan 250 mg L-glutathione, 100 mg vitamin C, 25 mg vitamin E. MyGlutasi selalu menjadi andalan dalam memelihara keluarga dari ancaman oksidan buruk maupun virus-virus berbahaya. Telah banyak keluarga Indonesia yang merasakan manfaatnya bersama MyGlutasi
terlebih di masa pandemi saat ini. Oke, baik teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih di zaman modern yang selalu melibatkan internet di dalamnya, copywriting merupakan salah satu skill set utama dalam digital marketing. Kenapa? Karena kalau nggak ada copywriter nih, bisnis atau perusahaan apapun tidak akan bisa membagikan informasi produk yang mereka tawarkan ke calon pembeli. Dan tujuan mereka untuk memperluas pasar perdagangan juga tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, skill copywriting ini sangat penting untuk kita pelajari, apalagi kalau misalkan di antara teman-teman di sini ada yang punya bisnis online. Wah, insya Allah webinar pada malam hari ini bakal bermanfaat banget. Ngomong-ngomong, sepertinya Ibu Nana Nazifa sudah bergabung bersama kita nih. Kita sapa dulu kali ya. Halo Ibu, selamat malam. Halo Ibu Nana Nazifa. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam halo, suaraku warahmatullahi kedengeran nggak ya? wabarakatuh. Oh iya, Jelas, agak Kak. delay ya suaranya. Oke. Gimana Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Oke, Makasih alhamdulillah ya. makasih udah dikasih kesempatan untuk aku jadi pembicara untuk sharing sama diskusi sama teman-teman di malam ini ya. Iya, terima kasih kembali Bu. Sebelum penyampaian materi, mungkin saya boleh bacain CV Ibu terlebih dahulu ya. Nah, Silakan. boleh di-share screen, Kakak operator. Nah, seperti yang kita lihat bersama ya, Bu Nana Nazifa memiliki pengalaman menjadi creative writer lebih dari 3 tahun. Bisa dilihat dari bulan Februari 2022 sampai Oktober 2022, Bu Nana bekerja di Els Group sebagai copywriter for 3 different brands, yaitu Els Skin, lalu Els Skin Clinic, dan Skin Philosophy Clinic. Kemudian di bulan Agustus 2022 sampai Desember 2022 bekerja di WISLMC SDNBHD sebagai Project Manager for Marketing Activity of Malaysian Amateur Open Golf. Kemudian di PT Aiden Creative Indonesia as Social Media Specialist and Copywriter for Multiple Brands dari Januari 2019 sampai Februari 2022. Lalu ekspertisnya juga tidak diragukan lagi ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat banyak sekali di keahlian yang dikuasai oleh Bu Nanda. Di antaranya saya bacakan ada copywriting expertise for any media, copywriter team leadership, copywriting storytelling, and creative content creation. Nah, teman-teman, mumpung kita punya kesempatan nih untuk belajar langsung dari pemateri KC ini, teman-teman bisa banget memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, bahkan bertanya langsung di sesi Q&A nanti. Jadi pastikan teman-teman stay tune terus, karena setelah ini akan ada penyampaian materi dari Ibu Nanda Nazifa. Baik, kepada Bu Nanda Nazifa, waktu dan share screen kami persilakan. Oke. Ini maaf share screen-nya dibantu sama kakak operator atau dari aku aja? Boleh dari Ibu, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu aku siapkan dulu ya. Share screen. Oh, katanya operator aja yang share screen, Bu. Oh, oke. Ya. Boleh kakak operator. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktu teman-teman malam ini ya untuk kita sama-sama sharing dan diskusi tentang 101 about copywriting. Disclaimer dulu nih di awal, kalau aku bukan expert banget, aku bukan ahli banget, tapi aku di sini pengen sharing aja sama teman-teman karena alhamdulillah dikasih kepercayaan nih tadi sama kakak-kakak panitia untuk aku jadi pemateri atau pembicara pada malam ini. Jadi kita di sini lebih ke sharing and discussing aja ya, teman-teman. Oke. Perkenalkan, aku Nanda Nazifa. Sekarang aku lagi bekerja di salah satu beauty brand Indonesia, beauty brand lokal. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang enggak.
Sekarang aku lagi kerja di LC Skin, itu salah satu sub-brand dari LC Group. Jadi untuk yang sekarang aku kerjakan ini, aku sebagai full-time senior copywriter brand tersebut, yang mana aku ini senior copywriter yang termasuk bagian dari marketing tools dalam divisi tersebut. Jadi aku masuk dalam divisinya adalah kreatif. Nanti untuk selengkapnya aku akan jelaskan juga tentang job desk aku, role aku, sama scope aku sebagai copywriter dalam dunia pekerjaan ini. Kakak operator boleh tolong next slide? Terima kasih. Oke. Aku udah siapkan beberapa talking points untuk malam ini. Sekiranya ada 9 talking points dari mulai copywriting. Kenapa sih copywriting itu penting, sama tadi kan sama Kak MC tadi udah dikasih bridging sedikit nih. Kalau misalnya copywriting itu penting, sebuah brand itu nggak akan bisa komunikasi dengan audiensnya tanpa ada kehadiran copywriter yang bertugas untuk bikin segala macam jenis copywriting. Nah, terus nanti kita lanjutkan lagi di poin selanjutnya, kenapa di poin selanjutnya ada apa sih tujuan dari copywriting itu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu definisikan mana ya copywriting yang bagus, copywriting yang benar itu seperti apa. Terus kita udah tahu nih copywriting yang bagus, yang benar itu seperti apa. Nanti kita juga bisa mulai perlahan belajar gimana caranya membuat sebuah copy. Nah, untuk membuat sebuah copy itu nggak cuma hanya ada satu output, teman-teman. Jadi bukan cuma misalnya kalau yang mungkin kita sering lihat di jalanan atau di e-commerce gitu ya, kan suka ada banner, suka ada spanduk, itu kan berisi banyak tulisan. Nah, tulisan-tulisan dalam sebuah banner atau spanduk atau e-commerce itu bisa disebut copy. Tapi copy ini dia punya banyak output, copy ini dia dibutuhkan di beberapa media, bahkan di semua media itu pasti membutuhkan suatu copy atau suatu wordings. Nah, terus lanjut di talking points yang keenam, copywriter itu nggak bisa bekerja sendiri. Copywriter itu dia punya best friend lain yang mana mereka ini saling bekerja sama. Mereka saling membantu satu sama lain untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik dan maksimal. Nah, terus talking points yang ketujuh adalah seorang copywriter itu harus paham, harus menguasai hal tentang apa sih. Terus lanjut lagi ke talking points ke-8. Jadi sebenarnya dalam membuat suatu copywriting itu sebaiknya harus didasarkan, sebenarnya kita harus tahu dulu nih tujuan copywriting kita itu untuk mencakup marketing funnels yang mana. Kalau secara garis besarnya itu ada 3 marketing funnels, yaitu awareness, consideration, dan juga conversion. Dan yang terakhir adalah seorang copywriter itu pasti dia punya challenge-nya masing-masing. Aku pasti punya challenge aku tersendiri. Teman copywriter aku yang lain pun pasti juga punya challenge atau tantangannya sendiri ketika berhadapan dengan sebuah brief, atau dia harus membuat sebuah copy, atau mungkin dia mendapatkan request dari user di atasnya untuk membuat copy yang seperti apa, itu pasti mempunyai challenge-nya tersendiri. Oke, itu kita malam ini semoga kekejar semua 9 talking points-nya. Sekarang kita masuk ke talking points yang pertama. Oke, next slide-nya tolong. Oke, ya, copywriting jawabannya super important. Kenapa aku bilang copywriting itu benar-benar penting? Karena copywriting ini merupakan fundamental pertama gimana kita untuk bantu sebuah brand dalam menjual produk atau servisnya. Jadi singkatnya gini, bagi orang awam, misalnya ada orang awam yang bertanya ke kita, copywriting itu apa sih? Kita bisa jawab, copywriting itu adalah sebuah kata, kalimat, ataupun wordings yang kita gunakan agar mereka ini maksudnya pembaca atau audiens paham sama apa yang mau kita sampaikan. Kita tuh pengen audiens untuk melakukan apa yang kita tulis dalam copywriting kita. Contohnya kalau misalnya kita bikin copywriting seputar produk makanan, intinya pada akhirnya adalah kita pengen yang baca itu membeli makanan kita kan. Nah, berarti PR kita adalah kita harus membuat rangkaian kata, rangkaian kalimat dalam copywriting itu untuk menjelaskan rasa makanannya, untuk menjelaskan tekstur makanannya, untuk menjabarkan apa sih kelebihan makanan kita dibandingkan dengan makanan dari brand lain. Apa sih yang membuat makanan atau produk kita ini unik, produk kita ini tuh nggak akan ditemukan di brand lain. Nah, itu PR kita atau tantangan kita nih sebagai copywriter dalam membuat sebuah copy. Kenapa copywriting itu important banget? Karena menurut aku sendiri, sebuah copywriting itu bisa diibaratkan sebagai komunikasi sehari-hari, yang mana
dalam sehari itu kita nggak mungkin kan nggak ada komunikasi sama orang lain. Nah, itulah copywriting dalam sebuah brand atau dalam sebuah marketing activity di brand. Oke, itu yang talking points pertama. Sekarang kita lanjut ke yang slide selanjutnya. Oke, talking point selanjutnya adalah selalu ada purpose atau tujuan dari copywriting. Tujuan pertama dari copywriting adalah seperti yang barusan sudah aku mention adalah bagaimana dalam sebuah kalimat, dalam sebuah rangkaian kata itu kita berhasil untuk mengajak audiens melakukan sesuatu yang kita minta. Kayak tadi barusan aku bahas soal makanan. Dalam copywriting aku misalnya dalam copywriting aku mengajak kamu para audiens untuk ikutan pre-order makanan aku. Nah, berarti CTA atau call to action-nya adalah aku harus bisa membawa orang-orang untuk ikutan pre-order makanan aku melalui rangkaian kata atau copy atau wordings yang aku buat itu. Nah, gimana caranya sih biar orang itu mau melakukan apa yang copywriter tuju dalam kata-katanya itu ya. Tadi kita harus pintar-pintar untuk pahami product knowledge-nya. Kita harus pintar untuk merangkai kata, untuk merangkai kalimat, untuk memilih diksi kata, untuk memilih diksi yang bisa membuat orang tertarik, yang bisa membuat orang terenyuh, yang bisa membuat orang pengen gitu cobain apa yang kita jual dalam copywriting kita gitu. Nah, tujuan dari copywriting ini adalah sebagai kesempatan emas untuk kita lebih kenal, untuk kita lebih dekat dengan audiens kita. Contohnya kalau tadi aku udah berikan contoh, misalnya aku sebagai copywriter sebuah produk makanan ya. Sekarang mungkin aku memposisikan diri aku sebagai copywriter seorang copywriter di brand skincare atau brand beauty seperti yang sedang aku lakoni sekarang. Nah, dalam usaha untuk berkomunikasi lebih dekat, lebih relax, lebih enjoy dengan pembaca aku, dengan audiens aku gitu ya. Tentunya dalam memilih rangkaian kata, rangkaian kalimat kepada audiens yang menyukai skincare dengan audiens yang menyukai olahraga itu pasti beda. Kayak misalnya aku buat copywriting untuk audiens yang pecinta skincare, itu pasti kan agak lebih lembut, agak lebih bersifat feminin dibandingkan aku membuat copywriting untuk teman-teman yang pecinta olahraga, itu kan pasti tone of voice-nya lebih manly, lebih maskulin, lebih menjurus ke olahraga gitu. Terus yang kedua adalah tujuan dari copywriting adalah untuk menunjukkan keunggulan produk kita ke dunia luar. Kayak misalnya tadi ada yang jual makanan, mungkin ada yang jual skincare, atau ada yang jual jasa-jasa lain. Itu dalam copywriting itu kita kemas kata-kata kita untuk menunjukkan bahwa produk kita, servis kita ini yang paling oke loh di antara yang lain. Produk kita atau jasa kita ini yang nggak bisa kamu temukan di brand. Caranya kita harus bisa membuat produk dan jasa kita itu terlihat stand out, terlihat beda dibandingkan dengan brand lain. Oke, teman-teman, harap tunggu sebentar. Sepertinya koneksi Kanada Nazifa terputus ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, maaf teman-teman, koneksi aku agak terputus. Oke, tadi kita lanjutkan masih di slide 2 tentang purpose atau tujuan dari copywriting. Maaf, tadi koneksinya agak lost. Oke, tadi aku berhenti di to explain everything in detail.
Jadi dalam copywriting itu kita sebisa mungkin harus menjabarkan apa-apa aja tentang produk kita, tentang service kita. Jangan sampai kita membiarkan audiens itu bingung dengan kata-kata kita. Jadi ini kan merupakan sebuah keuntungan juga bagi kita. Kita punya kesempatan dengan merangkai kata-kata, kalimat untuk menjabarkan semua tentang produk kita, tentang service kita secara detail. Nah, tujuan yang terakhir adalah sebagai alat komunikasi untuk berhubungan dengan siapapun, dengan media apapun. Copywriting itu pasti ada dalam media seperti media sosial, seperti e-commerce. Mungkin kita pastikan sering pakai Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Itu semua pasti membutuhkan sebuah copywriting. Copywriting untuk produknya, copywriting untuk di bannernya, copywriting untuk di spanduknya, bahkan copywriting untuk menyebar pesan gitu yang broadcast itu kan juga dibuat oleh seorang copywriter. Nah, intinya dari sebuah tujuan ini adalah kita ingin audiens untuk melakukan apa yang kita pengen mereka lakukan. Misalnya dalam copywriting aku sering melempar CTA atau call to action untuk mereka klik ke sebuah link atau untuk mereka ikutan belinya. Karena kan bagaimanapun juga copywriting ini harus bisa membantu marketing activity dan sales activity supaya produk. Boleh lanjut ke next slide, Kakak? Oke. Nah, selanjutnya, karena tadi di talking points aku sempat singgung sebenarnya copywriting yang benar, copywriting yang bagus itu seperti apa sih? Oke, izinkan aku menjawab. Sebenarnya untuk sekarang itu nggak ada standarisasi khusus mana copywriting yang bagus atau mana copywriting yang jelek, atau mana copywriting yang benar, mana copywriting yang tidak benar. Semuanya itu tergantung dari brand kamu tuh apa, produk yang kamu jual apa, jasa yang kamu jual apa, atau hal yang kamu jual tuh apa sih. Terus kita lanjutkan lagi ke audiens kamu itu siapa, terus apa yang kamu tuju dari kata-kata yang kamu buat nanti bikin copywriting itu. Nah, kalau misalnya kamu udah bisa menjawab semua pertanyaan itu, berarti kamu berhak untuk menentukan copywriting yang bagus seperti apa, copywriting yang benar seperti apa. Karena sebuah copywriting antar brand 1, brand 2, brand 3 itu pasti beda-beda. Contohnya copywriter dari brand sport, dari brand olahraga, itu pasti memiliki karakteristik tulisan yang berbeda dengan copywriter dari dunia IT atau teknologi kayak gitu. Makanya kita nggak bisa, makanya di dunia copywriting itu tidak ada standar pasti atau tertentu mana copywriting yang bagus atau mana copywriting yang benar. Semuanya bisa tergantung dari pertanyaan yang ada di slide ini. Oke, tolong ke slide selanjutnya. Kita ke next slide ya. Oke. Bagaimana kamu membuat sebuah copy? Sebenarnya simpel. Pastikan dulu nih kita sebagai copywriter sudah master kita siapa. Kita paham sama mereka, kita paham sama karakteristik mereka. Contohnya ini aku sharing dari pengalaman aku aja ya. Kayak aku kan sekarang jadi copywriter di sebuah brand atau sebuah beauty, maka aku harus lebih kenal dengan audiens aku yang 90% itu perempuan. Aku harus pelajarin karakteristik perempuan Indonesia itu gimana ya. Apa sih yang diinginkan dari perempuan Indonesia terhadap sebuah brand skincare. Mungkin beberapa dari mereka ada yang punya permasalahan, maka kita juga harus mencoba mengerti keinginan mereka, kebutuhan mereka, dan bagaimana karakteristik mereka.
sehingga kita bisa merangkai sebuah kata yang menjual. Kita bisa merangkai sebuah kata yang bisa menarik mereka untuk kenal sama kita, untuk kenal sama brand kita, dan bahkan nantinya bisa sampai membeli produk dari brand kita. Terus selanjutnya adalah aku kerja di brand skincare, aku berarti kenal dong sama audiens aku yang rata-rata perempuan dengan karakteristik demikian, dengan keinginan, kebutuhan, dan lain-lain. Terus aku punya teman, aku juga ada copywriter mungkin di bidang teknologi itu seperti apa sih? Mungkin audiens di bidang teknologi itu mereka agak nerdy, mereka benar-benar melek teknologi, mereka orang yang suka dari brand teknologi pun juga harus memahami karakteristik keinginan. Poin kedua adalah kita sebisa mungkin harus paham tentang produk dan service knowledge sebuah copywriting, sebuah kata-kata, sebuah kalimat. Kitanya sendiri nggak tahu apa yang kita omongkan, kitanya sendiri nggak tahu tentang produk dan jasa kita. Contohnya nih, misalnya kita mau bantuin mama kita, misalnya orang tua kita punya usaha butik. Butik itu kan pasti berhubungan dengan baju, dengan kain, dengan fashion. Nah, maka kita harus memahami dulu tentang seluk-beluk dari butik tersebut. Misalnya dari apa jenis kain yang digunakan, kenapa kain yang digunakan itu terasa lembut, kenapa kain ini atau kenapa baju ini tuh harus dicoba sama orang-orang Indonesia. Kita harus bisa menjabarkan produk atau service knowledge tersebut kepada audiens luas. Jadi supaya kita tuh bisa meyakinkan mereka kalau produk atau jasa yang kita jual ini benar-benar tepat, benar-benar kita harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Tentunya untuk berkomunikasi dengan baik ini kan perlu pengalaman, perlu latihan, dan juga diperlukan jam terbang. Nah, makanya dari itu seorang copywriter itu harus sering, semuanya sih sebenarnya semua profesi apapun harus sering membaca, harus sering melihat referensi, atau harus sering berani menghadapi tantangan supaya kita juga tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Poin keempat adalah know how to attract. Kita harus tahu bagaimana untuk menarik seseorang melalui rangkaian kata kita. Nah, ini kalau aku sendiri, aku pribadi triknya adalah aku banyak membaca dan juga aku tuh berusaha untuk menjadi kreatif dalam memilih kata. Kalau berdasarkan pengalaman kerja aku yang sekarang, aku kan sudah cukup memahami karakteristik perempuan Indonesia dalam memilih skincare, dalam memilih produk kecantikan. Maka dari itu mungkin aku bisa memainkan emosi mereka melalui kata-kata aku. Misalnya ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Misalnya bagi perempuan yang sekarang lagi risih atau lagi galau sama kulitnya lagi berjerawat, maka aku bisa angkat problem itu dalam kalimat copywriting aku supaya orang-orang yang lagi berjerawat pun bisa relate sama apa yang aku omongin dalam copywriting aku. Nah gitu. Jadi kan kalau misalnya kita berhasil untuk kalau misalnya kita tahu apa masalah yang sedang dialami oleh audiens kita, maka somehow audiens itu akan merasa tertarik untuk membaca copywriting kita, dan dia akan berharap dalam copywriting kita ini kita bisa memberikan solusi untuk permasalahan mereka. Seperti itu. Poin yang kelima adalah know what are you talking about. Ini sebenarnya mirip sama yang poin kedua. Kita harus benar-benar paham apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan dalam copywriting kita. Jadi kan nanti kan akan ada timbal balik atau feedback ya. Ketika kita membuat copywriting dalam caption sosial media, dalam caption Instagram, dalam caption Instastory, pasti kan nanti akan ada audiens yang membaca dan mungkin ada audiens yang memberikan komentar. Nah, ketika audiens memberikan komentar itu kan pasti kita juga harus membalas komentar tersebut. Maka dari itu kita pun juga harus tahu dulu nih, aku sebenarnya ngomong apa ya dalam copywriting ini. Jadi supaya nantinya ada feedback atau misalnya nanti ada feedback, kita pun tahu untuk menjawab feedback itu seperti apa. Dan poin yang terakhir adalah know how to persuade, yaitu kita tahu bagaimana untuk mengajak audiens, kita tahu bagaimana untuk membuat audiens itu, kita tahu bagaimana untuk. Nah, untuk yang know how to persuade ini nantinya akan berhubungan dengan banyak sifat kalimat bukan sebenarnya ada, pokoknya kita mengajak audiens untuk melakukan apa yang kita pengen. Kayak contohnya dalam beberapa copywriting
Aku ingin audiens untuk turut berdiskusi di kolom komentar postingan tersebut. Jadi di akhir captionnya, di akhir kalimat, aku bisa lempar pertanyaan kayak kalau pengalaman kamu gimana, kalau pengalaman kamu di mana, komen ya di bawah kita diskusi. Itu contoh call to action yang standar seperti itu. Oke, kita lanjut ke next slide. Boleh ke next slide. Oke, banyak copy output. Banyak banget copy output. Ini aku alhamdulillah udah bisa untuk membuat berbagai copy kayak gini. Kayak yang paling sering kita temukan itu ya ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, semua kata-kata yang ada dalam sosial media itu sebenarnya menjadi tanggung jawab seorang copywriter. Kayak misalnya kita melihat sebuah desain ya teman-teman. Nah, tulisan dalam desain itu adalah tugasnya copywriter. Bagaimana kita bisa menyampaikan komunikasi dan bagaimana kita bisa menyampaikan komunikasi serta tujuan dalam desain itu. Contohnya itu aku biasanya nyebutnya copy visual atau copy design. Terus caption itu juga bagian dari tugasnya copywriter. Terus copy message itu misalnya ada sebuah kan komunikasi melalui DM tersebut. E-commerce copy, kalau misalnya kita sering belanja online nih ya di Shopee atau di Tokopedia, itu kan kita suka melihat bannernya. Misalnya ada banner promosi beli 1 gratis 2, beli 1 gratis 1, atau beli produk aku, wordingsnya atau kata-katanya itu biasanya dibuat oleh seorang copywriter. Nah, dalam broadcast WhatsApp ataupun e-commerce, kayak misalnya kalau di e-commerce di Shopee itu kan kita suka ada fitur chat ya, ada fitur chat dari seller. Nah itu disebut lagi sebarin banyak voucher, kita lagi sebarin voucher gratisan. Itu kita sebutnya broadcast copy, atau broadcast copy juga bisa outputnya itu di WhatsApp. Itu biasanya aku juga bikinin broadcast copy untuk di WhatsApp. Terus web copy, sebenarnya kalau website copy ini dia ada lagi copywriter tersendiri yang disebut UI atau UX copywriter gitu. Terus ads copy ada lagi. Ads copy ini adalah kalau misalnya teman-teman buka Instagram, pasti kan teman-teman suka melihat ya ada iklan muncul di sponsor, antara itu di sponsor Instastory atau di Instagram feed. Itu kan ada ads-nya. Dalam ads itu kan pasti ada sebuah desain atau sebuah visual dari brand tersebut. Nah, itu juga copywriter yang bertugas untuk membuat rangkaian kalimat atau wording dalam ads copy ini. Ads copy ini kita buatnya itu ads copy itu kita buatnya berdasarkan 3 marketing funnel. Ada marketing funnel yang untuk awareness, ada yang untuk consideration, ada yang untuk conversion. Terus lanjut ke storyline copy, maksudnya ke offline copy. Offline copy itu maksudnya kalau misalnya kita mau buat banner, kita mau buat spanduk, kita mau buat flyer, itu kan pasti kita juga membutuhkan kata banner, flyer, spanduk, dan lain-lain. Itu kan akan di-print, akan ditempel mungkin di public spot gitu ya. Nah, itu juga bisa copywriter membuat hal tersebut. Terus kita juga bisa buat storyline copy yang storytelling gitu. Jadi bagaimana kita bercerita dalam copywriting kita itu, kita bisa menyentuh hati pembacanya, kita bisa mengajak pembaca seolah-olah berada dalam situasi yang lagi kita jelaskan dalam copywriting kita tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ada USP copy. USP ini adalah singkatan dari unique selling point. Jadi kalau misalnya kita menjual suatu produk atau suatu jasa, usahakan kita bisa merangkai kata-kata yang unik, kata-kata yang gampang diingat oleh audiens kita. USP copy ini sebenarnya kita masih harus diskusi sama
job sama teman-teman dari divisi lain. Misalnya kalau misalnya kita mau bikin copywriting untuk sosial media, kita kan butuh USP atau unique selling point dalam copywriting tersebut, maka kita bisa diskusi sama teman kita, sama divisi sosial media, sama orang yang bertugas menjadi sosial media spesialis atau menjadi content spesialis. Itu kita bisa discuss sama mereka tentang USP copy. Dan yang terakhir adalah CTA copy yang sebelumnya udah sering aku mention, yaitu call to action copy. Bagaimana kita mengajak audiens untuk akhirnya melakukan hal yang kita ingin mereka lakukan. Dan masih banyak lagi. Ini beberapa copy yang selama ini aku kerjakan. Oke, kita lanjut ke next slide, Kak. Apa ini dari aku ya? Oke. Ini tadi aku sempat singgung kalau copywriter itu punya banyak best friend atau dia punya banyak teman, yang mana dia copywriter ini nggak akan bisa bekerja sendirian. Copywriter ini pasti butuh teman untuk diskusi. Contohnya dengan sosial media spesialis atau strategis. Ketika kita sebagai copywriter harus buat copy, harus buat caption untuk sosial media, itu pasti kita harus tahu dulu kontennya dari si sosial media spesialis atau strategis ini. Terus kita juga bekerja sama dengan konten strategis atau spesialis. Kita juga bekerja sama dengan konten creator. Konten creator ini sekarang lebih dikenal dengan mereka yang suka bikin TikTok. Kan kalau misalnya teman-teman pernah scrolling TikTok, itu kan dalam TikTok itu videonya biasanya ada tulisan-tulisan juga, ada voice over-nya juga, atau dubbingnya juga, dan ada caption TikTok juga. Tapi kan caption TikTok itu singkat ya. Nah, itu kita sebagai copywriter juga kita bekerjasama dengan, karena pasti dalam sebuah video juga tetap membutuhkan kalimat-kalimat singkat untuk mendukung apa yang dibicarakan dalam video tersebut dalam sebuah kalimat singkat. Itu biasanya disebutnya copy suppers. Jadi copy suppers itu adalah nah, copywriter ini juga erat kaitannya dengan graphic designer, karena apapun yang kita buat, rangkaian kalimat apapun, kata-katanya bagaimanapun, itu nantinya akan dituangkan dalam sebuah desain yang akan dibuat oleh graphic designer. Copywriter ini juga biasanya dia mendapatkan feedback, mendapatkan arahan dari brand eksekutif. Dari brand eksekutif maksudnya adalah si brand eksekutif ini akan memberikan arahan atau akan memberikan brief kepada copywriter untuk membuat tulisan yang seperti apa. Kayak tadi sebelumnya aku udah jelaskan juga, sebuah brand olahraga hari ini bisa diskusi, bisa menerima arahan dari brand eksekutif, tulisan harus kita buat itu seperti apa, kata-kata pemilihan kata-katanya itu seperti apa, seperti itu. Nah, ini e-commerce key account maksudnya adalah ketika divisi e-commerce mungkin butuh banner, butuh spanduk, butuh flyer, membantu mereka untuk membuatkan copy yang berhubungan dengan sales mereka, yang berhubungan dengan penjualan mereka. Ini juga sama dengan salesperson, kayak mungkin divisi sales mungkin butuh bantuan untuk membuat sebuah buku, bukan buku maksudnya, untuk membuat sebuah promosi tertentu yang butuh kata-kata yang menarik, butuh kata-kata yang bisa butuh kata-kata yang bisa membuat audiens tuh pengen buru-buru beli. Jadi dalam copywriting itu kita bisa set urgensi atau kita bisa set urgensi, kayak mungkin kita bisa main kayak ini promonya hanya berlangsung hari ini. Sebagai audiens kita kan juga kayak merasa, wah sayang nih kalau misalnya aku nggak beli hari ini karena katanya cuma berlaku hari ini. Nah, itu kita bisa diskusi dengan divisi sales, nah, untuk dituangkan dalam copywriting kita. Oke, gitu. Untuk slide yang ke-10. Untuk slide selanjutnya. Oke. Ini slide-nya aku ada gabungkan dari beberapa talking points. Seorang copywriter itu dia harus paham dengan terms apa aja sih? Sebenarnya seorang copywriter itu dia harus paham dengan terms yang berhubungan dengan brand tersebut. Misalnya kamu lagi kerja di brand skincare, di brand beauty, ya kamu harus pelajari berbagai
istilah atau terms yang berhubungan dengan hal tersebut. Kamu lagi kerja di brand clothing atau di brand baju, ya kamu juga harus pahami istilah apa aja, istilah apa aja atau kalimat apa aja yang biasanya ada dalam brand tersebut. Terus sering-sering baca artikel juga untuk menambah kekayaan kita akan diksi, akan pilihan kata, akan rangkaian kalimat. Terus kita juga bisa untuk lakukan teknik ATM, amati, tiru, modifikasi dari kompetitor yang ada di bidang yang sama sama kita. Kayak aku kan sekarang lagi kerjanya di bidang beauty atau skincare. Nah, itu aku juga sering nih aku juga sering mengamati aktivitas yang dilakukan sama brand kompetitor. Gini ya, seru ya. Aku ngerasa kayak aku diajak ngomong sama dia. Aku ngerasa gampang untuk mencerna kalimat yang dia sampaikan dalam copywriting-nya. Itu kita nggak apa-apa untuk kita melihat, nggak jiplak-plek-plek, karena kan kita mengamati dulu mereka ngapain, terus kita bisa modifikasi sesuai dengan karakteristik brand kita sendiri. Nah, ini tadi yang upper funnel, awareness, middle funnel, dan lower funnel ini termasuk sangat krusial dalam membuat sebuah copywriting. Kita mulai dari upper funnel atau awareness. Di funnel ini adalah memperkenalkan kepada audiens kita ini siapa, brand kita ini apa, brand kita ini siapa, apa aja produk dan jasa yang dijual oleh brand kita. Dan juga dalam upper funnel awareness ini kita bisa menginformasikan serta mengedukasi mereka, yaitu audiens, tentang brand kita. Benar-benar semuanya tentang brand kita ini kita jabarkan dalam upper funnel atau awareness. Makanya biasanya copywriting atau caption ataupun kata-kata yang mempunyai funnel dan awareness ini, kata-katanya tuh lebih panjang, kata-katanya tuh lebih kompleks, karena kan kita harus menjabarkan ya brand kita itu siapa, produk kita itu apa aja, service kita itu apa aja. Nah, selanjutnya turun ke middle funnel, yaitu consideration, bagaimana kita menunjukkan kekuatan dari produk dan service yang ada dalam brand kita. Jadi kalau misalnya aku sama teman aku sama-sama jualan baju misalnya nih, nah aku harus bisa menjabarkan kekuatan baju aku dibandingkan teman aku ini apa. Jadi orang pun ketika melihat baju dalam brand aku, dia bisa melihat baju dari brandnya. Makanya kita harus bisa menjabarkan kekuatan dari brand kita tersebut. Maksudnya menjabarkan kekuatan produk dan service dari brand kita tersebut. Atau dalam middle funnel consideration ini kita juga bisa benar-benar mengajak, kita meyakinkan para pembaca atau audiens kita untuk akhirnya pengen terlibat dalam aktivitas brand kita. Untuk akhirnya audiens ini pengen coba produk dan jasa dari brand kita, sampai akhirnya berakhir di low funnel, yaitu conversion. Saat kita udah menjelaskan, saat kita udah menjabarkan, kita sudah memaparkan semua informasi, kita sudah memberikan info yang kalau kita tentang kekuatan dari brand kita itu apa, ya udah akhirnya disitulah ada conversion, disitulah ada pembelian, disitulah ada transaksi di lower funnel ini. Makanya lower funnel ini itu biasanya copywriting itu berhubungan dengan angka, berhubungan dengan hard selling, berhubungan dengan promo. Itu biasanya untuk di lower funnel conversion. Kayak misalnya aku dari awal misalnya aku di awalnya di upper funnel awareness, aku sudah menjelaskan semua tentang produk dari brand aku. Terus aku turunkan lagi ke middle funnel consideration, aku jelaskan kekuatan dari brand aku itu apa. Lalu di conversion, di lower funnel ini aku menawarkan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Misalnya khusus hari ini pembelian jadi diskon 20% atau jadi buy one get one free gitu. Setiap profesi itu pasti mempunyai challenge atau tantangannya sendiri. Kalau aku pribadi, ini berdasarkan pengalaman aku, challenge aku sebagai seorang copywriting, kadang aku merasa kreatif block. Kreatif block tuh maksudnya kayak
aduh aku harus nulis apa lagi ya dengan semua deadline, dengan semua brief. Kalau ketika aku ngerasa block, ketika aku ngerasa stuck, aku harus nulis apa lagi ya? Semuanya kayaknya udah aku tulis deh. Kayaknya kok kayaknya aku stuck ya, kalimat aku kok kayak ini gini-gini doang, kayaknya nggak terasa menarik gitu. Terus challenge lainnya lagi adalah ketika kita harus menghadapi kebosanan kita sama kata-kata. Kayak ini kata-katanya semuanya udah pernah gue bikin deh, kok kayaknya gue balik ke kata-kata ini lagi ya. Atau bisa jadi challenge-nya adalah bagaimana kita bisa memuaskan ekspektasi user. User itu maksudnya adalah orang yang bertanggung jawab untuk memantau kinerja kita. Kayak misalnya aku di divisi marketing, di subdivider bagaimana aku bisa memberikan copywriting atau output copywriting itu yang terbaik sampai akhirnya user aku bilang oke, ini bagus, oke, ini approve. Kadang tuh yang susah juga bagaimana kita untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan juga. Ini challenge-nya ini cukup kompleks ya. Kalau itu di atas kita kan pasti ada manager, ada head of kreatif, atau mungkin ada head of marketing. Bagaimana kita bisa menyatukan semua input dari mereka, semua feedback dari mereka menjadi satu output copywriting kita itu. Nah, itu sih challenge yang selama ini aku hadapi sebagai copywriter. Ini udah slide terakhir deh. Oke, ini udah slide terakhir. Penjelasan dari aku lumayan panjang, lumayan berat juga. Jadi terima kasih teman-teman. Sekarang aku serahkan kembali ke KMC. Terima kasih. Ini quotes biasa aja, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Baik, terima kasih Bu Nanda Ziva atas penyampaian materinya. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham atau malah ada yang pusing? Boleh ya komen di kolom chat. Masya Allah, pada malam hari ini kita semua dapat wawasan baru yang sangat luar biasa sekali. Tadi Bu Nanda Ziva sempat membahas tentang kenapa copywriting itu penting, tujuan dari copywriting itu tersendiri, lalu bagaimana untuk cara untuk menjadi copywriter yang baik, kemudian terakhir tadi sempat membahas tantangan menjadi seorang copywriter. Masya Allah, ibarat buah, kita dikasih daging-dagingnya nih yang pastinya bermanfaat banget untuk saya pribadi dan teman-teman peserta sekalian. Buat teman-teman yang masih penasaran atau mungkin masih bingung sama penjelasan Bu Nanda Ziva barusan, jangan sedih dulu dong, karena sekarang ini waktunya kita buka sesi Q&A atau sesi tanya-jawab. Jadi, bagi peserta yang ingin bertanya, boleh banget bisa langsung menggunakan fitur raise hand dengan menyebutkan nama dan semester. Dan mungkin kalau di antara teman-teman ada yang malu, boleh bertanya lewat Zoom chat ya. Nah, ini ada yang raise hand. Aku bantu baca pertanyaannya ya, Kak. Boleh kan Anda? Ini ada dari Sursina Ataki. Silahkan. Hasanah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursina Ataki dari Mustawa 2. Ya, Mustawa 1 mau naik ke Mustawa 2. Mau menanyain soal copywriting nih. Kan tadi dijelasin copywriting itu fungsinya kan bisa buat untuk mempromosikan barang-barang kan ya. Misalnya kita mau menarik minat pelanggan untuk membeli barang yang kita jual kan, baik berupa barang, produk barang, atau kan service. Kalau misalnya untuk edukasi itu bagaimana? Mau mengajarkan orang, mesti kayak memberikan edukasi kepada banyak orang. Dalam copywriting itu bagaimana caranya? Syukran. Baik, Kananda boleh dijawab pertanyaannya. Oh, pematerinya keluar. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Ya. Nah, udah bergabung lagi. Tolong diulang lagi pertanyaannya. Baiklah. Jadi pertanyaannya kan tadi di dalam pembahasan kan tadi di slide sebelumnya kan Kakak menjelaskan
kalau mengenai copywriting itu kan fungsinya itu kan buat mempromosikan barang kan, biar pelanggan tuh tertarik sama produk barang atau jasa kita kan. Kalau misalnya Ya. kita ingin mengedukasi orang lain dengan menggunakan copywriting itu gimana caranya ya, Kak? Terima kasih. Oh, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Tursina Taki. Jadi berarti Kak Tursina tuh nanyanya bagaimana cara kita untuk mengedukasi audiens tentang produk dan servis kita ya. Berarti kalau misalnya untuk copywriting edukasi atau untuk copywriting penjelasan, ini kita masuknya ke upper funnel, yaitu tentang awareness, yaitu bagaimana kita bisa menjelaskan produk kita ke teman-teman atau ke audiens di luar sana. Tentunya caranya adalah kitanya dulu nih Kak, kitanya harus paham dulu sama produk kita harus paham sama servis kita harus paham keunggulan produk kita apa aja ya. Kakak bisa memposisikan kayak gini Kak, kayak misalnya aku nggak tahu sih kakak jualannya itu apa. Kakak mungkin bisa memposisikan diri kakak kalau misalnya aku sebagai orang awam atau aku bukan sebagai penjual, apa sih yang pengen aku tahu dari produk yang aku jual ini? Kayak misalnya aku ambil dari contoh pekerjaan aku sebagai copywriter di dunia skincare. Aku memposisikan diri, kalau misalnya aku sebagai orang awam, aku pengen baca apa ya dari sebuah copywriting skincare. Aku pengen tuh dalam aku membaca sebuah copywriting itu ada manfaatnya, ada manfaat produknya, ada penjelasan bagaimana produk itu bisa memberikan manfaat ke kulit aku, bisa memberikan yang terbaik buat kulit aku. Jadi jawabannya adalah pertama kita pahami dulu, benar-benar paham luar dalam seluk-beluk tentang produk kita, tentang servis kita. Dan yang kedua adalah kita coba memposisikan diri kita sebagai orang awam atau sebagai calon pembeli dari produk kita. Jadi kita jangan terus-menerus memposisikan diri kita sebagai penjual atau sebagai copywriter. Kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai audiens umum atau audiens yang sama sekali nggak tahu tentang brand kita, tentang produk kita. Terus kita maunya tuh apa? Kita maunya baca apa atau tahu apa dari produk yang kita jual itu. Itu jawaban aku. Gimana tadi menurut Sina Taki udah bisa itu ya kejawab pertanyaannya. Sudah paham insya Allah? Ya, insya Allah udah siap. Sudah paham. Oke. Terima kasih. Ada lagi nggak yang bertanya teman-teman? Tidak ada? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oh, ada nih. Dari Muhammad Hasbullah Amril. Dari Pemekasan, izin bertanya untuk copywriting sendiri. Oke. Apakah juga memiliki hak cipta, Kak? Oke, dari Kak Muhammad Hasbunallah, izin bertanya untuk copywriting sendiri, apakah memiliki hak cipta, Kak? Untuk saat ini sebenarnya sebuah copywriting itu nggak punya hak cipta ya. Mungkin bukan sebuah hak cipta, Kak. Mungkin bukan sebuah hak cipta, cuman lebih ke kode etik atau standar etik gitu. Kayak misalnya kita copywriter nih, kita menciptakan sebuah tagline. Kayak kemarin aku itu menciptakan tagline, kan sekarang aku juga lagi jadi project manager di sebuah event golf Malaysia itu. Aku lagi menciptakan tagline foster you further. Nah, mungkin aku sebenarnya bisa kita hak ciptakan itu. Cuman kalau misalnya di dunia copywriting ini sih nggak ada hak cipta, tapi lebih ke kalau misalnya kita melihat brand yang sekiranya punya tagline yang sama kayak kita, padahal kita tahu itu kayaknya tuh kita duluan yang buat, itu kita bisa kayak agak menegur mereka sih, kayak itu sebenarnya tagline buatan gue, kenapa diikutin kenapa kok sama banget sama bikinan gue. Tapi sebenarnya dalam copywriting itu nggak ada hak cipta, dan biasanya copywriting antar brand, misalnya ada brand skincare atau brand teknologi atau brand olahraga, itu biasanya antar brand itu memang memiliki karakteristik tulisan yang bisa dibilang mirip,
Tapi ada bedanya, kayak misalnya copyright, misalnya brand olahraga A dengan brand olahraga B, itu mungkin untuk secara terms atau istilah dalam dunia olahraga itu bisa sama. Cuman yang membedakan itu adalah karakteristik si copywriter ini ketika berbicara sama audiensnya melalui kata-katanya itu bisa dibedakan. Kayak misalnya copywriter A, dia berbicara dengan audiensnya pakai lo gue. Terus copywriter B, dia berbicara dengan audiensnya pakai Anda, saya gitu. Padahal dia sama-sama di brand olahraga nih. Nah, itu mungkin sih yang sebenarnya bisa dibilang sama tapi beda. Cuman untuk hak ciptanya sih nggak ada. Gitu. Dan aku juga belum menemukan kasusnya copywriting atau sebuah kalimat itu kena hak cipta gitu sih. Untuk saat ini aku belum menemukan kasus itu. Itu jawaban aku. Thank you udah tanya. Tanya Kak judul copywriting ada nggak sih? Oke, ini aku sambil baca chatnya juga ya, ada pertanyaan dari Kak Muhammad Rizka. Izin bertanya Kak, di dunia copywriting itu ada nggak sih kata-kata yang harus dihindari seorang copywriter dalam membuat copy? Jawabannya ada. Kalau misalnya kita sebagai copywriter, itu pasti ada kalimat atau kata-kata yang dihindari dan sebaiknya tuh jangan pernah pakai kata-kata itu. Tapi untuk apa-apa aja kata-katanya, apa-apa aja kalimatnya, itu tergantung dan masing-masing dari brand tersebut. Kayak misalnya Kak Muhammad Rizka lagi bekerja di brand A, itu mungkin pasti nanti dapat arahan dari manajernya untuk tidak pernah mengeluarkan kata-kata ini, untuk tidak pernah membuat kalimat seperti ini, atau enggak jangan pernah membuat kalimat yang ini sih sebenarnya general aja ya. Ini kalau ini contoh generalnya. Jangan pernah membuat kalimat atau copy yang membuat kita ini sebagai brand jadi terkesan jelek, jadi terkesan kurang, jadi terkesan nggak unggul atau terkesan tidak stand out di antara brand lain. Cuman untuk pastinya atau untuk spesifiknya apa-apa aja kata-katanya, apa-apa aja kalimatnya itu nggak ada, itu tergantung dari brand masing-masing gitu. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Kadi. Assalamualaikum Kak Sedian. Izin tanya untuk meningkatkan kemampuan copywriting bisa belajar otodidak dari channel YouTube Kak? Sebelumnya aku juga pernah belajar dari YouTube. Cuman biasanya yang di YouTube itu dia lebih general, kayak dia lebih ke bisa sih belajar dari itu pasti banyak kok channelnya, cuman aku kurang tahu nih channelnya apa aja sama aku nggak hafal juga. Nanti boleh aku bantu untuk carikan channel YouTube-nya untuk belajar copywriting. Cuman setahu aku berdasarkan dari yang sebelumnya pernah aku belajar dari YouTube, di YouTube itu dia lebih ke mengajarkan secara general bagaimana kita membuat copywriting untuk di awal, bagaimana kita merangkai kata-kata. Cuman kalau untuk spesifiknya kayak mempelajari tentang product knowledge, tentang service knowledge, atau tentang membuat call to action atau bagaimana kita bisa menarik audiens, itu sebenarnya lebih baik kita learning by doing juga sih. Jadi kita sambil belajar di YouTube, kita sambil dengar video-video di YouTube, kita juga sambil learning by doing, dan kita terus menerus belajar untuk memahami setiap produk, setiap service dari brand yang kita lagi kerja dalam itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Fahma. Kalau untuk menjadi copywriter di sebuah perusahaan, sebenarnya nggak ada spesifikasi pasti, tapi biasanya dicari dari orang-orang dari jurusan marketing atau komunikasi. Cuman tidak menutup kemungkinan dari manapun background pendidikan kita, itu kita bisa jadi copywriter. Bisa dibantu dengan sertifikasi, bisa dibantu dengan sertifikasi kemampuan, bisa dibantu juga dengan sertifikasi webinar seperti ini. Dan dengan experience pun juga itu bisa membantu kita untuk jadi copywriter di sebuah perusahaan. Cuman mungkin untuk copywriter itu biasanya dicari orang-orang yang kreatif, orang-orang yang memang dia suka berkomunikasi, memang orang-orang yang punya skill menulis. Biasanya sih perusahaan akan mengutamakan orang-orang dengan kelebihan tersebut. Gimana teman-teman, ada yang masih mau bertanya? Boleh, ayo yang mau nanya. Nah, ada lagi tuh, Kak. Oke. Kak Rizka bertanya, boleh bagi tips, Kak? Oh iya, ini tadi berhubungan juga nih dengan pertanyaan kakak yang sebelumnya, supaya kita membuat copywriting itu nggak overclaim dan tetap kita menjaga hak-hak konsumen ya, berhubungan dengan perlindungan konsumen. Nah, sebenarnya untuk kita membuat copywriting agar nggak overclaim, kita juga nggak bisa kerja sendiri nih, Kak.
Kayak misalnya kakak ini pasti akan bekerja dengan divisi lain. Ini kita langsung masuk ke use case aja ya, karena aku kerjanya di sebuah brand skincare, di sebuah brand beauty, aku juga bekerja sama dengan divisi namanya Product Innovation Development. Jadi aku tuh menerima segala macam product knowledge, segala macam klaim produk itu dari divisi PID atau Product Innovation Development ini. Nah biasanya tuh PID ini kan memberikan sebuah deck presentation yang berisi product knowledge, yang berisi klaim produk gitu-gitu. Nah, kita sebagai copywriter tuh intinya harus kita tetap komunikasinya tuh sesuai sama apa yang sudah diarahkan oleh divisi produk tersebut. Jadi kita jangan sampai membuat suatu klaim di luar dari apa yang telah diarahkan oleh divisi produk tersebut. Untuk nge-overclaim sebenarnya itu balik lagi ke karakteristik brandnya masing-masing. Kalau misalnya di dunia skincare itu untuk nge-overclaim, jadi aku tuh dapat file berisi kata-kata larangan dari BPOM yang nggak boleh digunakan dalam dunia skincare. Nah, itu tuh contohnya tuh kayak kalau di dunia skincare dia ada kata-kata atau larangan tersendiri dari BPOM. Untuk di brand lain aku belum pelajarin sih, aku belum tahu apa-apa aja kalimat yang nggak boleh dikeluarkan atau bagaimana kita untuk nggak overclaim dalam sebuah brand tersebut. Ya itu. Jadi intinya copywriter sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri. Copywriter ini butuh teman-teman dari divisi lain untuk bisa membuat rangkaian kalimat yang nggak overclaim, kalimat yang benar-benar menjabarkan karakteristik tersebut, tapi juga tidak merugikan pihak manapun. Kayak gitu, Kak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Tuh, tanya sekali lagi. Ya, siapa yang mau nanya boleh? Ya, ada yang mau bertanya? Baik, teman-teman. Terasa nih kita hampir sampai ke penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Ibu Nana Nazifa? Closing statement aku kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Cuman baik. aku karena aku senang banget sharing sama teman-teman dan tadi ada alhamdulillah palingan sih ini aja Kak, karena ini kan kita mungkin keterbatasan waktu juga sama aku nggak bisa sharing terlalu banyak. Cuman aku feel free banget buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya ke aku, nanti boleh reach out aku di sosial media aku, boleh banget. Nanti aku akan jawab pertanyaan apapun seputar copywriting dan yang berhubungan sama copywriting. Jadi di sini aku udah ngizinin teman-teman untuk bisa open discuss sama aku di lain kesempatan ya. Oke. Baik, dengan itu pula berakhirnya webinar digital copywriting kita pada malam hari ini. Bu Nana Nazifa, saya perwakilan dari panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Bu Nana Nazifa. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Bu Nana Nazifa dapat menjadi pemberat amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya Bu, terima kasih kami semua karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu. Untuk berbagi ilmu kepada kami semua, kami punya sedikit kenang-kenangan Ibu buat Ibu Nana Nazifa. Operator mungkin boleh dibantu share screen. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman atas apresiasinya ya. Mungkin kita itu ya Bu ya, boleh foto dulu. Boleh. Bersama sertifikatnya boleh ya. Saya hitung ya Bu. 1, 2, 3. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Oh iya, sekalian ini aja ya kita dokumentasi bersama nih sama teman-teman yang lainnya sama Bu Nana Nazifa. Jadi kalau yang nggak berhalangan,
diharapkan buat on cam dulu ya sebentar. Oh ya, sambil nunggu teman-teman buat bersiap, saya ingatkan kembali kepada teman-teman peserta untuk mengisi link absensi yang telah diberikan oleh kakak panitia beserta bukti screenshot-nya juga. Teman-teman, on cam sebentar, kita dokumentasi dulu. Udah ya, udah siap ya. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya bebas terserah. 1, 2, 3. Udah cukup ya Kak ya? Oke, terima kasih kepada kakak operator yang sudah membantu. Alhamdulillah kita sampai di sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dan meramaikan rangkaian acara webinar Digital Copywriting 2022 ini. Dan tak lupa juga kami ingin memberikan apresiasi untuk KCX Stipia yang telah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman yang sudah hadir bisa mendapatkan nilai positif dari acara kita hari ini, dan semoga yang ilmu yang didapat bisa berguna untuk kita praktekkan di kemudian hari, insya Allah. Baik, saya Salsabila Amidah selaku Master of Ceremony, mohon pamit undur diri dan mohon maaf bila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Malam hari makan bakso aci, makannya bareng sama Bu Asi. Cukup sekian webinar hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum